Jadi yang dibilang seniman sejati itu saat Anda bisa bikin dari nol sampai Anda pertahankan itu. Gak kemana-mana tuh pohon. Ya kawan, sulit gak? Susah om. Makanya mahal kan bonsai. Iya. Selama ini kan kita kalau ngobrol proses lama banget dah pokoknya. Kalau bikin bonsai sekian tahun. Emang cara awal bikinnya tuh seperti apa yang bagus? Halo Bonsai Mania, ketemu lagi sama gua dan Om Roy Tanuwijaya yang udah punya fans sendiri di channel yang bonsai. Mantap Om, Mantap. canggih. Ya teman Bonsai Mania, di sini sekarang saya mau bikin konten agak beda dari yang lain, gak ngeliatin pohon, tapi cuma mau diskusi bonsai bareng sama Om Roy Tanuwijaya. Kenapa saya mau ngobrol sama Om Roy? Karena beliau menurut saya sangat berkompeten ya. Bisa dibilang emang seniman bonsai yang udah cukup lama tapi dia independen, maksudnya dalam arti belajarnya tuh udah kayak masuk lubang tikus jauh-jauh ya. Tikus tuh. Gesit dong, Oh. nggak masalah, ambil gesitnya ya kan, ya nyari pohon lubang-lubang, wow, gokil. Oke, jadi di YouTube saya ada teman subscriber yang bertanya sama saya, Om tolong bikin dong podcast. Saya punya pertanyaannya adalah bagaimana cara merapikan akar pohon dongkelan. Sekarang kan banyak om kayak teman-teman kita jualan bahan bonsai yang dongkelan gitu om, dari live Facebook gitu loh. Nah kadang-kadang kan dapat bahan yang akarnya kurang bagus. Contoh kita ngomong anting putri ya, anting putri banyak banget soalnya akarnya kurang bagus. Nah itu penanganannya gimana om? Sementara si teman kita ini dia senang sama atasnya, untuk saya sudah dapat, cuma akarnya doang jelek. Solusinya apa om untuk ngerapihin itu akar? Kenapa bonsai itu mahal sih? Kenapa bonsai itu mahal? Proses, betul, yang lama. Umpamanya kita beli pohon di petani programmer yang memang sudah punya kualitas sama yang sekedar aja. Harga otomatis jauh lebih murah dong. Iya beda jauh. Kekurangannya sedikit kalau kita beli di istilahnya yang memang kompetennya di programan. Iya. Kita tinggal lurusin ending tangan-tangan doang. Iya. Nah kalau saya nih biasanya gitu kan, saya juga suka beli barang-barang begitu. Tapi saya cangkok om, saya ambil atasnya doang. Om cangkok. Nah kalau atasnya itu bagus. Taruh kereta om. Jadi lapaknya Om Roy saya kasih tahu lagi, belakangnya rel kereta. Jadi tiap berapa menit tuh jus kereta. Tapi tetap kedengeran lah suara saya lah ya. Gimana om? Nah, Dicangkok berarti ya om ya? cangkok. Oke. Dan masalahnya orangnya nggak mau nih dicangkok itu Ya gimana? misalnya yang teman kita ini misalnya udah saya pengen size-nya emang medium. Kan kalau dicangkok kan jadi kecil. Ya. Musuhnya orang bonsai itu apa saya tanya om? Waktu. Iya. Nah, kita nggak bisa memaksakan sesuatu langsung bareng jadi. Contohnya gini, lu mau bikin Ya. akar bagus, Oke. ya konsistenin di akar dulu, Oke. atasnya buang dulu, Oh. los lagi. Berarti atas kita harus ngulang lagi. Iya. Bawah di los lagi. Iya. Jadi solusinya adalah di los lagi. Nah, iya. Pertumbuhan akar itu pengaruh sama dahan om. Kalau udahan di utak-utik akar juga nggak lama gedenya ya. Iya. Lah. Oke, jadi teman-teman saya teman-teman subscriber yang bertanya itu kemarin jawabannya adalah ya harus dirapihin dulu, dalam arti di los. Bener ya om ya? Los. Perantingan itu harus di los, pengelosan. Jadi untuk perantingan jangan di nomor satuin lah. Kalau emang mau ngerapin akar ya akar dulu, karena ketika akar lagi di los, kalau perantingannya dioprek-oprek lama gedenya, itu loh. Betul. Ya, mungkin solusi juga ketika misalnya gue pengen kayak gini aja nih, atasnya udah bagus, akar cuma bolong 2 misalnya. Terus kalau misalnya saya ganjel sama karang gimana om? Nggak ada masalah, itu aksen. Nggak masalah? Nggak masalah. Oh berarti bisa jadi solusi tuh? Jangan saat kita punya imajinasi, kita mau bikin bonsai, mindsetnya kita, pohon itu saya mau bikin seperti itu. Jadi ada bahan yang nggak mendukung untuk seperti apa yang dibayangin, dipaksakan. Oh, oke. Contoh misalnya kita pengen bikin pohon formal, tapi kita dapat batangnya tuh meliuk, meliuknya ekstrim gitu. Maksudnya gini, Gimana? formal itu kan dia dengan akar dengan punya deck ya, deck istilah deck kita bilang gitu kan ya. Nah itu pohon nggak berdek, tinggi, umpamanya tinggi, silinder lurus gitu.
silinder ya. Dipaksakan potong pendek supaya mindsetnya kebogel. Heeh. Nah itu kan jatuhnya akan lebih lama. Bisa, tapi kan akan lebih lama. Om. Bisa, cuman akan lebih lama. Iya. Jadi lebih baik Umpamanya kita dapat bahan nih agak sedikit lurus, ya kan gaya bonsai itu nggak hanya bogel sebenarnya kalau udah bicara ke seni ya. nggak hanya formal ya. Kalau kita ngomongin seni benar-benar. Itu udah bicara seni loh. Umpamanya dia lurus tegak, ya entah itu gaya cokan, Iya. kan bisa. Tegak lurus dicokanin bisa. Ya. Sulit loh om bikin cokan juga. Sulit ya Om. Sulit. Jadi setiap gaya itu punya kesulitan masing-masing. Jadi ketika kita nonton live misalnya, kita senang bahan ini, berarti ngikutin gaya pohon itu seharusnya seperti apa? Gitu ya. Iya. Jangan memaksakan. Jadi mindsetnya gini, Oke. mindsetnya gini. Kalau setiap kita mau terjun ke seni gitu ya, jangan menganggap pohon itu yang lebih berharga dari kita, tapi kitanya yang harus lebih berharga. Karena kita yang membuat pohon itu. Ya, diiringi oleh waktu. Iya. Jadi buatlah kitanya yang berkualitas, Om. Iya. Menciptakan pohon yang indah Iya. dan mahal. Atau ditempel bisa ya Om ya. Bisa ditempel. Kalau kata Pak Ruli kan nggak ngaruh. Mau ditempel, mau disisip. Yang penting apa? Hasil akhir. Ending. Setuju saya. Bukan Pak Ruli yang ngomong, Om Roy juga ngomong begitu. Banyak seniman-seniman bonsai juga ngomong kayak gitu. Oke. Jadi sekarang kita ngomongin masalah cara bikin bonsai Om. Berarti beli dongkelan nggak masalah ya Om? Nggak masalah. Jadi gini loh. Sebenarnya apa sih Om? Sorry. Sebenarnya gimana sih selama ini kan kita kalau ngobrol proses lama banget dah pokoknya. Mau bikin bonsai sekian tahun. Emang cara awal bikinnya itu seperti apa yang bagus? Jadi gini. Ya, gimana? Seperti yang kayak Om Rama ngomong. Jadi yang namanya beli dongkelan tuh nggak ada yang salah. Cuman masalah mindset di sini. Cara proses membuat bonsai. Umpamanya gini, ente mau ke gaya surrealis, ya lebih dominan ke ya gaya-gaya yang dari pohon yang dongkelan nih, Ya. dibikin ke gaya-gaya surrealis yang wah, ya kayak gini lah contohnya salah satu Muslim ini, Ya. gitu kan. Nah, terus secara vegetatif, membuat bonsai secara vegetatif, Ya. stek entah itu cangkok, contohnya pohon formal. Kita ngomongin pohon formal sekarang. Ah. Kayak gimana pohon formal? Pohon formal itu apa yang dinilai utama? Pondasi kekokohan. Itu untuk pohon formal. Cara proses bikinnya itu lewat cangkok, Om. Jadi pohon formal itu cara bikin pondasi yang bener lewat cangkok. Cangkok. Lewat stek? Ya, cuman jatuh lebih lama dong kalau stek, kalau batang besar pun stek resikonya tinggi. Kalau Berarti cangkok kan lebih safe. paling efektif itu cangkok. Cangkok. Semua pohon yang punya paruli, punya siapapun yang bagus-bagus, yang basic hijau, dulunya berarti dari cangkok ya? Cangkok. Kalau yang akarnya bagus ya? Iya, cangkok. Jadi gini, untuk menjadi sebuah bonsai ya, umpamanya 30 tahun. Jarang orang bisa bikin 30 tahun, Om. Petani programan, jatuh ke pembeli, ya jatuh lagi ke pemain, itu berlanjut itu. Muter-muter itu pohonnya. Muter. Proses satu pohon itu bisa ke beberapa orang. Iya. Jadi yang dibilang seniman sejati itu saat Anda bisa bikin dari nol sampai Anda pertahankan itu. Gak kemana-mana itu pohon. Ya, kawan. Sulit gak? Susah Om. Makanya mahal kan bonsai. Iya. Iya bener. Nah, terus dari biji, kita bilang dari cara proses bikin biji, umpamanya Bikin formal dari biji bagus. bagus juga, cuman kan lebih doyangnya ke surrealis ya. Kalau buat dari biji. Iya, underrock. Umpamanya mau nyengkrom ya. Gaya yang liuk-liuk ekstrim. gitu ya. Iya. Gitu. Saya pernah bikin pancing buat putri itu. Ah. Pohonnya lidi, Ah. lidi kan orang lihat kan. Mungkin orang menganggap, ih, apaan sih dengan mindset yang besar. Di sini kan masalah kita mau bikin Proses ya. tema, bukan proses, tema. Temanya apa? Oke. Harus disesuaikan dengan batunya, dengan pohonnya. Nah, kenapa orang tuh jarang nyampe ke situ? Karena endingnya cuma ngeliat ke formal. Seni itu kan kalau kita bicara bonsai nggak hanya pohon formal. Orang Jadi juga seni- bisa bikin pancing, bunjin. Jadi seni bonsai itu nggak harus formal. Iya, Tapi mungkin gini ya Om, karena saya pemula juga, jadi ngelihat pohon formal tuh kayaknya Enak. ya bonsai itu formal gitu loh. Hmm. Jadi teman-teman pemula yang lain mungkin punya pemikiran yang sama seperti saya. Pohon yang bagus itu pohon formal gitu loh. Padahal emang enggak juga. Ketika kita sering main ke teman-teman senior, ke teman-teman seniman bonsai yang pasti udah lawas-lawas, mereka pasti pohonnya malah lebih Jadi apa ya? Lebih banyak variasinya. Jadi Bahkan bukan cuman yang formal. Yo, Jadi gini, umpamanya gini. Saya masih baru dulu main 20 tahun yang lalu. Saya suka dengan pohon yang gaya kasket.
pasti orang-orang akan ngomong, oh saya mah sukanya kasket. Ya karena belum klimaks. Baru setahun 2 tahun main. Belum bisa menaklukkan kasket itu. Nggak jauh bedanya gini, saya pakai motor Honda, begitu ngelihat CBR set lewat ya kan, pengen juga ganti. Ini bukan bicara seni sebenarnya kalau ke situ. Itu loh secara logika ya, sama gitu maksudnya. Secara perbandingan ya sama. Ketika kita ngelihat motor, belum punya motor, pengennya punya motor Honda. Sama kayak saya belum punya pohon formal, pengen pohon formal. Cuman ketika saya udah punya, ya udah mau diapain? Gue pengen cari jenis bentuk lain, gitu ya Om ya. Iya. Jadi seni itu kan nggak mungkin si orang melihat. Sementara di bonsai itu gayanya banyak. Bonsai gayanya banyak. Dan itu tingkat kesulitannya masing-masing. Iya benar. Paling susah gayanya apa Om? Ya, contohnya bucin. Untuk menilai proses bucin itu sulit. Bucin sulit. Sulit. Padahal kalau dilihat simple. Tapi lihat deh gaya-gaya Vietnam yang baru-baru itu kan. Sering lihat di Facebook. Bonsai Vietnam, iya. Kenapa pohonnya sederhana tapi auranya keluar? Prosesnya lama. Enggak ngebohong ya. Enggak ngebohong gitu kan. Luka yang memang disengaja dibuat saat proses luka itu menutup. Itu kan melambangkan kesan karakter kerasnya. Kekokohan hidup itu pohon. Tersiksa tapi kuat. Nah, wabi-sabi ya, kalau di bonsai kan ada arti wabi-sabinya, maknanya, filosofinya. Jadi jangan, kalau bisa ya maknanya juga dipelajari. Makna bonsai ya, saya juga masih dalam tahap belajar lah. Seperti yang kayak kemarin tuh kan banyak tuh senior-senior ngomong, cintai dulu, sukai dulu. Oh iya, Pangkan. Jiwai dulu. Ya, ada satu tips dari Pangkan buat teman-teman pemula, apa? Suka dulu sama bonsai. Nah, ya itu dia. Benar. Jadi jarang orang bikin bonsai tuh Om, dari ending pertama. Kayak umpamanya gini yang saya lakukan, saya nyangkut dari nol sampai jadi kotakan itu sulit lama, butuh waktu bisa 15 tahun. Nah selama 15 tahun itu kan prosesnya kita nggak tahu. Sulitnya bukan waktu sebenarnya. Ada baru jadi berapa lama ada teman datang ya kan, Om sekian ya, lah lagi BU ya kan, kasih. Nah, itu sulitnya. Masuk dalam proses itu ya. Iya benar, masuk dalam proses menahan apa namanya, nafsu. Jadi saat kita balik ke tema pohon dongkelan, ya jangan memaksakan gaya pohon dengan apa yang kamu lihat. Umpamanya bahannya seperti apa, disesuaikan dengan gaya yang ada, disesuaikan dengan bentuk pohonnya. Nah, ya. Umpamanya dia agak lurus panjang, ya umpamanya masih banyak orang juga yang coklat, ya coklat, pakai keringan, ya. Kalau anti putih nggak cocok ya pakai keringan. Iya. Ya udah, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman yang bikin pertanyaan bisa membantu jawabannya Om Roy. Oke? Ya teman-teman Bonsai Mania, mudah-mudahan dengan pertanyaan dari teman subscriber kita bisa memberi pencerahan untuk semua teman-teman bonsai, khususnya yang pemula ya. Karena yang senior-senior pasti udah ngerti apa yang dimaksud sama Om Roy. Pokoknya ditungguin lagi, yang mau nanya-nanya boleh langsung aja di komen, langsung tanya. Mau pertanyaannya apa bebas lah ya Om ya. Gak mesti sama Om Roy, ntar saya ketemunya sama Pak Ruli, siapa sama aja siap. Ya udah, gitu aja teman-teman Bonsai Mania, udah nonton videonya sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Tungguin lagi video-video dari yang bonsai yang pasti lebih keren. Thank you Om Roy.